Keluarga sekalian, jamaah para muhibbin yang saya cintai dan makan Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu kita, kita mulai saja ya pengajian kita pada malam hari ini. Kita ngaji kitab Dalilul Falihin, syarah hadis Riyadhus Shalihin. Tema kita malam hari ini insyaallah masih terkait tentang ampunan Allah. Sebesar apapun dosa kita, ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita. Semoga setelah ngaji ini kita makin termotivasi untuk senantiasa bertobat kepada Allah. Kita semakin termotivasi untuk senantiasa berharap kepada Allah. Karena salah satu karakter yang paling dibenci oleh Allah adalah karakter putus asa. Orang-orang yang putus asa dari apa? Dari rahmat Allah. Orang-orang yang putus asa dari ampunan Allah. Allah nggak suka hamba yang putus asa dari rahmat Allah. Maka insya Allah malam hari ini kita akan ngaji terkait ampunan Allah. Maka dari itu, mari sama-sama kita membuka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seperti biasa, ya sebagai bentuk ngalap berkah kita kepada Kanjeng Nabi, kita bacakan dulu hadis Nabi dan setelah itu nanti kita jelaskan ya terkait syarah dari hadis tersebut. Baik. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Berkata Sidi Syekh Muhammad Allan, hadis yang ke-22, kata beliau, wa an Abi Najib, seorang sahabat yang bernama Imran ibnul Husain al-Khuzai radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa sahabat yang mulia Imran ibnul Husain, beliau berkata, ya, beliau menuturkan bahwa annamra'atan, suatu ketika ada seorang perempuan dari qabilah min Juhainah. Si perempuan ini datang kepada Nabi, atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla minaz zina, naudzubillah. Dan perempuan ini dalam kondisi, mohon maaf, hamil di luar nikah. Dalam kondisi hamil hasil dari perzinahan, wal iyadzubillah. Datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Faqalat, ya, sembari berkata si perempuan ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, usibtu haddan, ya, fa'aqimhu alayya. Maksudnya dia bercerita tadi, dia datang kepada Nabi ingin bertaubat dari dosa-dosanya, ya. Naudzubillah, tadi hasil perzinahan. Kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya aku telah melakukan dosa zina sebagaimana yang engkau lihat, maka tolong bersihkan diriku dengan apa? Dengan had, ya. Nanti kita akan jelaskan. Had ini maksudnya hukum syar'i. Maksudnya dirajam, ya, sampai mati. Maka di dalam Islam itu, salah satu hukum Islam itu, kalau berzina orang yang sudah nikah, ya, muhson dan muhsona yang sudah nikah, kemudian dia masih berzina, na'udzubillah, maka hukumannya itu dirajam sampai mati. Kemudian setelah itu apa? Di dalam redaksi hadis yang lain itu, keluarga sekalian, Nabi itu seolah-olah menolak si perempuan ini, ya. Seolah-olah mengabaikan. Tapi di dalam hadis yang dikutip oleh Sidi Syekh Muhammad Allan, Nabi memerintahkan si perempuan ini untuk memanggil walinya, ya. Entah itu keluarganya, orang tuanya, atau pamannya, atau saudaranya. Nabi memanggil, kemudian fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha, ya. Kemudian Nabi memanggil walinya, ya, wali si perempuan tadi, sembari berkata, ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepadanya, karena kondisi saat ini dalam keadaan dia hamil, itu nggak bisa kemudian diterapkan hukum syar'i, dirajam, karena dia masih ada anak, ya. Dan anak itu statusnya, keluarga sekalian, itu tidak berdosa, ya. Sekalipun sebejat apapun orang tuanya dia, ya, anak, mohon maaf, bahkan hasil dari perzinahan, anak itu nggak berdosa, ya. Yang dosa itu orang tuanya. Sehingga apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada walinya untuk apa? Tolong ngurusin dulu, ya.
Ini perempuan sampai dia melahirkan, baru setelah itu datang lagi. Ya. Karena si perempuan ini azamnya kuat, ya, maka dia mengikuti saran Nabi. Ya. Dia melahirkan dulu, dia rawat anaknya, setelah itu dia datang lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya di sini diceritakan oleh Imran ibnul Husain bahwa setelah itu dia benar-benar melakukan apa yang disarankan oleh Nabi. Setelah itu kemudian dia datang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, ya saya sudah selesaikan tugas saya sudah selesaikan semua nasihat-nasihatmu ya Rasulullah, maka saya masih pengen untuk dibersihkan. Lihat ini azamnya perempuan ini, Masya Allah. Dia berarti menunjukkan bahwa taubatnya ini taubatan nasuha. Dia bersungguh-sungguh untuk bertobat kepada Allah. Ya. Kemudian setelah itu fa'ala fa'amara biha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat dia kemudian menghadap Nabi, ya udah. Dia kemudian meminta untuk ditegakkan hukum Islam, yaitu dirajam. Ya, maka Nabi nggak bisa menolak lagi. Setelah itu apa? Nabi kemudian seperti biasa proses rajam itu. Jadi kalau proses rajam itu nanti perempuan itu dipakaikan pakaian syar'i, ya, nutup aurat. Setelah itu apa, nanti digali tanah, ya, seukuran sampai perut, ya, perut orang dewasa. Dimasukkan sebagian badannya di luar. Setelah itu apa, dirajam, dilempar batu-batu kecil sampai mati. Walaupun ini terkesan kayak kejam, ya, tapi pengkhianatan itu lebih kejam. Berzina, naudzubillah, setelah menikah, itu kan kejam namanya. Makanya di dalam Islam itu sebenarnya kalau kita lihat hukum-hukum Islam itu justru lebih manusiawi. Mohon maaf, pasangan suami istri, kemudian ternyata suaminya misalnya baik sama dia, ternyata dia diam-diam di belakang suaminya main serong misalnya, selingkuh. Itu apakah itu nggak kejam? Justru lebih kejam daripada dirajam tadi. Atau sebaliknya. Baik. Setelah itu apa? Setelah selesai proses rajam, thumma shalla 'alaiha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolati jenazah perempuan tadi. Faqala lahu Umar, ini masih dalam cerita hadis ini. Berkata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, atusalli 'alaiha waqad zanat, ya Rasulullah, apakah engkau akan menyolatinya sedangkan dia, mohon maaf, pezina ya Rasulullah. Ini jawaban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa Nabi itu pertama sayang sama kita. Kedua, betapa ampunan Allah itu sangat besar, sangat luas. Sebesar apapun dosa kita, seluas apapun dosa kita, selama kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, selama kita tidak pernah melakukan syirik kepada Allah, ya, sebesar apapun dosa kita, selama kita menghadap Allah dengan iman kita, insya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Makanya kata Nabi apa? Setelah mendapatkan pertanyaan yang menyudutkan dari Sayyidina Umar, kata Nabi apa? Laqad tabat taubatan. Sungguh perempuan ini sudah bertobat. Ya. Taubatnya benar-benar sungguh-sungguh. Dan itu terlihat, ya, dari apa? Dari usahanya dia. Padahal pertama kali dia datang kepada Nabi, Nabi tolak. Ya. Itu kan orang kalau ya udahlah, ya, Nabi tolak, ya udahlah, nggak usahlah dirajam. Kemudian setelah itu kalau di dalam riwayat yang lain yang agak panjang itu Nabi beberapa kali nolak dia. Dia lagi hamil, datang, Nabi tolak, nggak usahlah, ya, nggak usah nggak usah dirajam, ya. Kan kamu udah bertobat. Tapi azamnya sangat kuat. Datang lagi kedua kali, ditolak sama Nabi. Datang lagi ketiga kali. Sampai terakhir Nabi nggak bisa nolak. Kalau di sini cuman agak singkat ceritanya. Nah, kemudian kata Nabi apa? Laqad tabat taubatan. Ini perempuan udah taubatan nasuha. Ya. Di mana taubatnya ini? Lau qasamat baina sab'ina min ahlil Madinah lawasa'athum. Kalau seandainya taubatnya ini dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, ya, maka masih berlebih, kata Nabi. Ya. Kalau ada 70 penduduk Madinah yang paling fasik, yang paling fajir, ya, yang paling pendosa,
kemudian dibagi-bagikan taubatnya ini masih tersisa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahal wajadta afdhala min anjadat binafsiha lillahi azza wa jalla. Dan kurang lebih kata Nabi apa? Ini perempuan ya, dengan persaksian Nabi bahwa dia benar-benar sungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, keluarga sekalian, dan nanti akan dijelaskan oleh Sidi Syekh Imam Muhammad Allah. Baik, keluarga sekalian yang saya cintai makan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita jelaskan dulu ya sahabat Imran ibn Husain. Jadi sahabat Imran ibn Husain ini termasuk sahabat yang luar biasa. Beliau ini banyak terlibat dalam peperangan bersama Nabi. Jadi peperangan-peperangan besar di dalam sejarah Islam, beliau termasuk yang ikut serta ya, banyak terlibat membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau pernah menjadi utusan delegasi Nabi, dikirim ke Basrah untuk mengajar orang-orang di sana. Yang mengutus bukan Nabi, tapi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu jadi setelah Nabi wafat, Sayyidina Umar ketika beliau menjadi seorang khalifah itu pernah mengirim Sayyidina Imran ini ke Basrah untuk mengajarkan orang-orang Basrah di sana tentang agama Islam. Dan di antara murid beliau yang paling terkenal di Basrah itu ya Muhammad Sirin. Keluarga sekalian, kalau tahu ada satu buku yang bahkan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, buku Tafsir Mimpi. Buku Tafsir Mimpi itu karyanya Muhammad Sirin. Itu viral di Indonesia ya, buku itu. Karena sering dipakai. Baik. Sayyidina Imran bin Husain ini, beliau termasuk seorang sahabat yang sikapnya itu luar biasa. Patut kita contoh ya. Apa itu? Beliau itu termasuk sahabat yang gak mau terlibat dalam fitnah, konflik internal sesama sahabat Nabi. Yaitu yang kita kenal dalam sejarah yang kelam antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Beliau nggak mau terlibat dalam konflik itu. Sayyidina Imran bin Husain ini, ya, beliau nggak mau. Dan beliau nggak berpihak kepada siapapun. Karena saking cintanya beliau kepada dua kubu ini. Nah, dan keluarga sekalian, sahabat Nabi itu, beliau-beliau itu punya karomah. Jadi, kita tidak boleh mengingkari karomah. Ya. Walaupun ya saya juga kurang sepakat kalau ada ustadz yang kemudian terlalu berlebihan menceritakan tentang karomah. Ya. Sikap kita sebagai seorang muslim, sikap kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah, kita tidak mengingkari karomah, tapi kita juga tidak boleh terlalu gampangan menerima karomah. Ya. Oh ini karomah, jangan. Ya. Lihat dulu siapa orangnya. Kalau orangnya nggak istiqomah, ya, nggak pernah sholat, berarti bukan karomah itu namanya. Itu namanya istidroj ya. Itu namanya datang dari syaitan. Adapun karomah itu para aulia Allah. Makanya sikap kita itu pertengahan. Tidak mengingkari, tapi tidak juga gampangan untuk dikit-dikit karomah, dikit-dikit karomah. Nah, sahabat-sahabat Nabi itu punya karomah, keluarga sekalian. Dan karomahnya mereka ini luar biasa. Dan salah satunya Sayyidina Imran Ibnul Husain ini. Karomahnya itu disebutkan oleh para ulama kita. Beliau ini setiap malam itu sering didatangi sama malaikat. Ngobrol. Malaikat itu sering kasih salam. Dan disebutkan di dalam riwayat yang lain, beliau sendiri yang bercerita, menuturkan. Makanya dari situ kemudian para ulama-ulama kita kemudian menarik satu kesimpulan. Kalau ada sahabat Nabi, ini satu rumusan yang mungkin insya Allah bermanfaat bagi kita. Jadi setelah ulama kita membaca karomah para sahabat-sahabat Nabi, terutama sahabat-sahabat Nabi yang terkenal kesolehannya, dan rata-rata di akhir hayat mereka pada buta, kata para ulama kita apa? Para sahabat Nabi yang biasanya belakangan di akhir hayat itu buta, biasanya karomahnya mereka itu bisa melihat wujud malaikat.
Nah, makanya keluarga sekalian kalau berdoa hati-hati. Ya Allah, hamba pengen lihat malaikat. Bahaya tuh ya. Nanti di akhir hayat jadi buta. Rumusannya begitu. Jadi setelah para ulama kita meneliti orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah karoma bisa melihat wujud malaikat, itu biasanya akhir hayatnya buta. Dan kebanyakan seperti itu. Coba lihat Sayyidina Abdullah bin Umar, itu akhir di usia senja itu buta. Kemudian termasuk ini Imran bin Husain dan sahabat-sahabat termasuk Sayyidina Anas bin Malik ya, itu buta. Nah, dan sahabat-sahabat ini diantara karomahnya mereka melihat malaikat. Bahkan ada seorang sahabat yang ditemani selama perjalanan safarnya itu ditemani sama malaikat sehingga dia tidak butuh pencahayaan untuk melihat jalan karena diterangi oleh cahaya malaikat. Dan semisalnya. Jadi karomah itu ada. Kita tidak boleh mengingkari. Tapi kita juga nggak boleh gampangan. Asal orang bisa ngaku ngomong sama semut ya makoli kita ya langsung terima aja, jangan, nggak boleh begitu. Baik. Ini pelajaran yang bisa kita petik dari Sayyidina Imran ini. Nah, baik keluarga sekalian yang saya cintai makan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut kepada penjelasan syarah hadis ini, di sini ulama-ulama kita kemudian berusaha untuk menelusuri siapa sebenarnya pelaku dari hadis ini. Seorang wanita yang diceritakan oleh Sayyidina Imran bin Husain ini siapa? Walaupun keluarga sekalian sebenarnya nggak penting-penting amat kita harus cari tahu siapa si pelakunya, nggak penting. Yang paling penting itu kan pelajaran di balik hadis ini, pelajaran di balik kisah ini apa. Walaupun itulah hebatnya ulama kita ya, menunjukkan betapa uletnya para ulama ahli hadis, betapa gigihnya ulama-ulama ahli hadis untuk menelusuri pelaku-pelaku sejarah. Ini menunjukkan betapa hebatnya mereka, gigih ya. Sehingga apa? Sehingga wajar kemudian mereka itu digelari dengan fiqh ya, ulama yang bisa dipercaya. Karena untuk menelusuri hal-hal yang mungkin kita anggap kurang penting, siapa sih pelaku? Tapi ditelusuri sama mereka. Ya. Kemudian belakangan orang-orang bilang, ngapain belajar ilmu hadis? Ya. Ini kurang ya, kita kurang adil namanya. Justru kita perlu bersyukur ya, dan berterima kasih kepada ulama-ulama kita ya, sebab mereka lah kita semua ilmu yang hari ini kita dapatkan itu hasil dari jeripaya ulama-ulama kita terdahulu. Baik. Nah, jadi ada ulama kita yang kemudian mencoba menelusuri siapa pelaku sejarah, ya, siapa perempuan yang minta dibersihkan kepada Nabi ini, ya, yang datang dalam keadaan mohon maaf hamil di luar nikah hasil perzinahan, kemudian minta dibersihkan. Oh, ternyata para ulama kita menyebutkan ya, di sini Sidi Syekh Muhammad Allan kemudian mengutip ya, misalnya dari Imam Al-Hafidh Waliyuddin Al-Iraqi, beliau menyebutkan bahwa perempuan di sini itu namanya adalah Khawlah binti Khuwailid. Ya. Khawlah binti Khuwailid. Ya. Ada juga yang mengatakan oh bukan. Ya. Ini misalnya disebutkan di sini oleh Imam Ibnun Nahwi ya, di dalam kitab Badrul Munir. Di sini kata beliau ini perempuan namanya Ubayyah binti Faraj ya. Dan ya pendapat-pendapat yang lain yang disebutkan oleh para ulama kita. Ala kulihal keluarga sekalian ya, kita tetap berterima kasih kepada ulama-ulama kita yang sudah jeripaya menelusuri pelakunya, tapi kita tidak boleh lupa ya, ibroh pelajaran yang paling penting di balik kejadian kisah ini. Baik, keluarga sekalian yang saya cintai makan Allah Subhanahu wa taala. Di sini menarik sekali keluarga sekalian. Pertama, kata Sidi Syekh Muhammad Allan, ya, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pertama kata beliau, di sini kata beliau, fihi dalilun ala annal hadda yukaffiru dzambal ma'siyah allati haddalaha. Pertama kata beliau, walaupun
hukum Islam itu terkesan seolah-olah kejam. Kan kita lihat dirajam sampai mati. Kan kalau kita lihat sepintas, ini kayak kejam sekali. Tapi justru pertama, hukum Islam itu ya terutama yang kita sebutkan rajam ya, dan sebagainya, kisos ya. Itu kata beliau di sini dalilun ala annal hadda yukaffiru dzambal ma'siyah. Jadi justru had ya, hukum Islam itu menggugurkan dosa. Ya. Dari hadis ini, dari penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama kita menyimpulkan bahwa hukum Islam itu dengan misalnya kalau mencuri potong tangan ya, kalau membunuh dikisos, itu sebenarnya adalah kafarat ya, penggugur dosa bagi pelakunya. Baik, itu pelajaran yang pertama. Kemudian setelah itu apa? Pelajaran berikutnya keluarga sekalian, kata para ulama kita di sini ada pelajaran yang menarik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan kita bagaimana kita itu harus memandang siapapun dia, terutama umatnya Nabi, dengan pandangan ainur rahmah. Sekalipun dia penjahat kayak gimana, naudzubillah ya, sekalipun sefasik apapun dia, ya, kita tidak boleh melihat dengan pandangan kebencian. Ya. Yang kita benci itu perilakunya. Yang kita benci itu maksiatnya dan bukan diri personal orang itu. Makanya tidak ada alasan bagi kita untuk membenci seseorang secara personal, nggak boleh. Tapi kita boleh membenci orang karena perilakunya, boleh. Tapi kalau personalnya nggak boleh. Karena kita ini mulia, semuanya status kita sama di hadapan Allah, sama-sama mulia. Walaqad karramna bani Adam ya, ila akhiril ayat. Sungguh kata Allah, kami telah muliakan anak cucu Adam, kita manusia. Maka siapapun dia, baik dia muslim maupun non muslim, sebenarnya status manusia kita di hadapan Allah sama-sama mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak boleh membenci orang itu ya, hanya gara-gara personal semata ya. Apalagi hanya gara-gara soal ijazah misalnya. Kadang suka heran lihat orang nggak selesai bahas begituan ya Allah ya. Nyerempet kemana-mana. Kita itu orang Indonesia kayak kurang kerjaan. Nah, Nabi mengajarkan kita bahkan kepada orang, mohon maaf, pelaku dosa besar, zina, kita tidak boleh membenci. Dari mana pelajaran itu? Nabi memanggil keluarganya, walinya. Dipanggil sama Nabi, keluarganya, ya, saudaranya, paman si perempuan ini. Ya, kata beliau di sini dipanggil oleh Nabi supaya apa? Supaya keluarganya ini ketika dia sudah mengakui dosanya di hadapan Nabi, ya, supaya tidak menghakimi si perempuan ini. Karena dia sudah bertobat, sudah selesai. Ya. Maka jangan diungkit-ungkit lagi dosanya. Begitu kata Nabi. Jangan diungkit-ungkit lagi, jangan memandang dia dengan pandangan sinis, jangan merendahkan dia karena dia sudah selesai, dia sudah bertobat kepada Allah. Dan taubatnya itu sungguh-sungguh. Buktinya apa? Ditolak sama Nabi, datang lagi. Maka Nabi mengajarkan kita keluarga sekalian, siapapun dia, selama dia muslim, selama dia mukmin, kita tidak boleh membenci secara personal. Bahkan kepada pelaku kriminal, kepada pelaku kemaksiatan. Yang kita benci itu perbuatan dia. Makanya kenapa kita tidak boleh mengungkit-ungkit kemaksiatan orang? Karena kita khawatir. Boleh jadi suatu saat nanti Allah uji kita dengan maksiatnya. Dia sudah selesai dengan dosanya, sudah tobat, sedangkan kita nggak ada jaminan. Emang kita bisa? Atau jangan-jangan ternyata kita nggak mampu untuk bertobat dengan dosa yang sama. Sedangkan si fulan yang dulu kita hina dengan dosanya, dia sudah selesai. Apalagi orang yang sudah mati, keluarga sekalian. Makanya kita tidak boleh mengungkit-ungkit orang yang sudah mati, yang sudah wafat, mengungkit-ungkit dosanya. Sudah selesai. Nah, ini pelajaran tarbiyah dari Nabi. Bagaimana Nabi mendidik kita ya, dalam memandang sesuatu. Kita itu harus memandang, apalagi umat Nabi,
kita harus memandang dengan pandangan ainur rahmah, pandangan kasih sayang. Bahkan kalau boleh kita itu pura-pura tidak tahu. Apalagi di zaman fitnah seperti ini, keluarga sekalian ya. Orang yang benar bisa digiring menjadi salah. Orang yang salah bisa digiring menjadi benar. Makanya sikap yang ideal akhir zaman itu, keluarga sekalian, kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Nggak usah peduli dengan berita sana sini, apalagi berkaitan dengan harga diri seorang muslim. Nah, bahaya. Nah, baik. Lanjut, kemudian kata beliau, nah ini menarik keluarga sekalian. Ya. Di sini kata beliau di sini mengutip kata Sidi Syekh Muhammad Alan, faqala lahu Umar atusalli 'alaiha wa qad zana. Ya Rasulullah, apakah engkau akan menyolatinya padahal dia pelaku zina? Nah, di sini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwa si perempuan ini udah bertobat ya, dengan taubatan nasuha, yang dimana kalau dia taubatnya ini dibagi-bagikan kepada seluruh penduduk Madinah ya, maka masih ada sisa ya, untuk menunjukkan betapa tulusnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kata beliau ya, dari sikap Nabi ya, fi'lun Nabi, perbuatan Nabi, bahwa ya, bahkan kepada orang fasik sekalipun ya, kita sebagai hak sesama muslim ya, kita harus menyolatinya. Apalagi kita sebagai misalnya tokoh masyarakat ya, seorang ustadz ya. Seorang ustadz itu dia harus punya pandangan ainur rahmah seperti itu. Kalau seandainya ada orang misalnya satu Indonesia membenci Pak Jokowi, maka sebagai seorang ustadz kita harus anti mainstream. Karena seorang ustadz itu harus punya pandangan ainur rahmah. Makanya kenapa ustadz itu nggak boleh dia masuk partai? Karena ustadz itu milik semua umat. Jadi nggak boleh kita eksklusif. Makanya sampai sekarang saya itu kurang tertarik dengan politik begitu. Maka kalau ada orang misalnya satu Indonesia benci sama Pak Prabowo, ya bisa jadi saya ya tidak akan membenci Pak Prabowo. Masa satu Indonesia membenci, masa nggak ada yang suka? Saya lah orang yang akan yang suka walaupun misalnya bertentangan dengan satu Indonesia misalnya. Harus begitu orang seorang dai, seorang ustadz itu harus begitu. Dia nggak boleh kemudian ikut-ikutan kebanyakan orang untuk membenci seseorang. Baik. Nah, maka Nabi mengajarkan bahwa sekalipun dia berzina, ya kita harus sholati. Karena bagaimanapun dia seorang muslim. Dan hak sesama muslim, kita harus ngurusin ya, kematiannya, termasuk sholatnya. Maka Nabi SAW mengajarkan kita bahkan kepada pelaku maksiat sekalipun, kepada pelaku kriminal, kalau seandainya misalnya satu kampung udah benci, nggak ada yang mau nyolatin dia, maka kita yang harus sholatin. Kecuali misalnya yang merugikan orang banyak, ya. Koruptor, boleh itu nggak apa-apa. Ya. Apalagi dia nggak bertobat. Kalau sudah ada yang mau nyolatin, kita boleh sebagai seorang ustadz misalnya nggak mau ikut sholat, boleh ya. Kecuali kalau nggak ada yang nyolatin, baru kita sholatin. Baik. Nah, keluarga sekalian yang saya cintai, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadis ini ya, luar biasa ya, memberikan kita satu angin segar ya, memberikan kita angin surga, bahwa ampunan Allah itu sangat luas ya. Ampunan Allah itu sangat besar. Sebesar apapun dosa kita, seluas apapun dosa kita, selama kita bersungguh-sungguh taubatan nasuha, maka Allah akan menerima taubat kita. Asalkan kita tidak syirik, asalkan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya. Asalkan kita masih punya iman, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah karena iman kita. Ya. Makanya iman ini sangat penting, keluarga sekalian. Ya. Satu-satunya yang perlu kita bela mati-matian itu iman. Satu-satunya yang perlu kita perjuangkan sampai mati itu adalah iman. Adapun yang lain ya nggak perlu ya terlalu capek-capek. Kalau ada yang lain, kenapa harus saya? Itu ya.
Ya, kalau iman itu harus diperjuangkan sampai kita mati. Mau seberapa cepat perubahan dunia ini, ya, maka iman tidak boleh berubah. Karena iman ini segalanya. Iman ini modal kita untuk menghadap Allah. Maka selama kita masih punya iman kepada Allah, insya Allah sebesar apapun dosa kita, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan kita tidak boleh putus asa ya. Jadi kalau seandainya siapapun ya, namanya kita manusia, pasti kita punya dosa masa lalu. Maka sebagai pelajaran penting ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini, Nabi ingin mengajarkan, ya udah, kalau yang sudah berlalu biarkan yang berlalu, nggak perlu diingat-ingat. Dan itu pelajaran itu bisa kita dapat dari penolakan Nabi kepada perempuan ini. Seolah-olah Nabi itu di dalam riwayat yang lain seolah-olah mengabaikan si perempuan ini. Udah, kalau ente udah tobat, sudah selesai, nggak usah minta ditegakkan had ya. Karena yang paling penting di dalam syariat Islam itu bukan penegakan syariatnya, bukan penegakan hukumnya ya, tapi taubat kita. Kalau sudah bertobat, ya udah selesai. Gitu. Pelajarannya di situ. Makanya keluarga sekalian, para ulama kita, terutama ulama-ulama Al-Azhar, dari hadis ini yang senada dengan hadis ini, riwayat yang lain, para ulama kita menyebutkan bahwa hari ini itu kita tidak jadi para ulama kita itu bukan menolak kebenaran hukum Islam, terutama had ya, penegakan syariat Islam, tapi kata para ulama kita kurang relevan lagi kalau kita terapkan hari ini. Kenapa? Dan subhanallah, terbukti keluarga sekalian, dengan kecanggihan AI hari ini yang bisa merubah wajah orang, bisa saja teknologi hari ini. Makanya keluarga sekalian, Ani itu sampai alhamdulillah udah 3 tahunan, 4 tahunan nggak buka-buka berita, males ya. Karena hari ini orang yang baik bisa dibuat citranya rusak gara-gara apa? Teknologi. Makanya kenapa para ulama kita mengatakan bahwa tidak relevan untuk menegakkan hukum Islam hari ini. Ya, padahal orang-orang sebagian, bahkan orang-orang HTI itu semangat sekali menerapkan syariat Islam, kisos, ya, rajam, ya salam. Kalau diterapkan serampangan bahaya. Ya. Dengan media hari ini, siapa yang punya fulus, dia yang bisa bisa memainkan semuanya. Orang-orang misalnya orang baik kemudian untuk menjatuhkan reputasinya hanya gara-gara dia saingan politik, gampang ya. Dirubah wajahnya dikit, foto, udah dituduh, ya sewa buzzer, giring opini, akhirnya sama kayak kasus ijazah itu ya. Makanya saya hakul yakin, jangan-jangan ijazahnya Pak Jokowi beneran lagi. Iya, nah, ini cuma asumsi doang. Contoh, ini contoh aja. Bahaya. Nah, makanya kata para ulama kita bisa jadi. Makanya kata para ulama Al-Azhar, ulama-ulama Al-Azhar itu bahwa ya hari ini sulit untuk menerapkan hukum Islam itu. Kenapa? Karena bahaya. Dengan teknologi hari ini yang gampang, kita bisa menuduh orang-orang baik menjadi tidak baik dengan apa? Edit mukanya misalnya dan sebagainya. Makanya di dalam Islam hukum menegakkan hukum had seperti rajam itu harus benar-benar ketat. Saksinya itu harus 4 orang dan itu harus dilihat dengan mata kepala dan harus disaksikan. Mohon maaf kalau agak vulgar. Harus disaksikan dari awal misalnya sampai terjadi perzinahan itu. Oh, berat. Kalau kita nggak bisa ceritakan, kita yang kena cambuk. Berat. Karena di dalam Islam itu hukum asalnya seorang muslim itu dia tidak terbebas dari dosa. Dia terbebas dari tuduhan. Makanya berat keluarga sekalian, apalagi terkait hukum kisos, membunuh pelaku pembunuhan, itu agak berat. Nah, apalagi hari ini, ya, kasus bisa disetting, bisa jadi, oke, misalnya dia membunuh, tapi gara-gara apa? Tapi ternyata disetting semuanya supaya dia membunuh.
Hari ini gampang keluarga sekalian. Makanya subhanallah, itu hebatnya ulama kita, cerdasnya mereka, bahwa kata mereka hari ini kurang relevan. Ya. Walaupun kita tetap harus meyakini bahwa hukum Islam itu hukum yang paling manusiawi. Kenapa? Ya nggak ada yang setimpal nyawa kecuali dibalas dengan nyawa. Bayangkan habis bunuh orang, hukumannya cuma 12 tahun. Itu pun kalau sudah berkeluarga, ya ramah, rajin senyum, potongan. Ya. Oh ternyata dia berkeluarga. Oh ternyata dia ramah ya. Ya. Kepotong, akhirnya jadi cuma 5 tahun. Nggak sebanding keluarga sekalian. Koruptor sampai triliunan. Ya. Cuma gara-gara dia apa baik akhlaknya katanya, rajin senyum. Ya. Cuma dapat berapa tahun, ya salam. Ya. Itu nggak sebanding, nggak adil keluarga sekalian, nggak manusiawi. Maka hukum Islam itu hukum yang paling manusiawi. Tapi untuk menerapkan konteks hari ini, tunggu dulu. Banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus kita kaji. Ya. Banyak pertimbangan ya. Ini karena terkait dengan nyawa manusia. Baik, keluarga sekalian, jamaah, para muhibbin yang saya cintai maka Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah ya, pelajaran yang bisa kita petik dari pembacaan hadis terkait ampunan Allah, bahwa Allah itu Maha Pengampun. Ya. Dan yang paling penting itu kita tidak tetap merasa berdosa, itu harus keluarga sekalian. Tapi terbebani dengan dosa jangan. Terbebani dengan dosa ini nanti akan menjadi pintu masuk syaitan ya, untuk membuat kita putus asa dari rahmat Allah. Ya. Kalau dibandingkan, jauh lebih baik, ini bukan untuk menghalalkan dosa, jauh lebih baik orang yang masih dia melakukan dosa, tapi dia masih berharap ampunan dari Allah, daripada orang yang dia nggak melakukan dosa, tapi putus asa dari rahmat Allah. Jadi kalau mau dibandingkan, yang pertama masih lebih baik. Kenapa? Karena yang pertama itu berarti dia masih yakin dengan sifat-sifat Allah. Dia masih yakin dengan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Dan ini kaitannya dengan iman. Beda dengan orang yang kedua tadi, sekalipun dia tidak melakukan dosa lahiriah, tapi dia sedang melakukan dosa. Apa itu? Hatinya dia berdosa, dia putus asa dari rahmat Allah. Berarti kan dia kurang yakin sama Allah. Berarti dia kurang yakin dengan kemahaampunan Allah. Ya. Dan ini bahaya keluarga sekalian. Sekalipun dia tidak melakukan dosa. Makanya kata para ulama kita itu harus senantiasa berharap kepada Allah. Makanya para ulama kita membagi fase perjalanan hidup. Kalau kita di umur 40 ke bawah, nah itu yang harus kita kedepankan adalah khauf, takut ya. Rasa takut kepada Allah ya. Minimal kita takut siksa neraka ya, azab kubur ya. Maka sering-sering nonton film azab kubur. Kan ada tuh film ya, neraka ya. Ada mohon maaf ya, bencong. Gara-gara habis nonton film neraka, tobat dia. Bagus nggak? Bagus, daripada dia nggak pernah tobat sama sekali. Nah, itu kalau umur, kata para ulama kita, kalau umur 40 ke bawah. Ya. Kalau udah 40 ke atas, ya, maka yang harus kita kedepankan adalah roja, ya, harapan kepada Allah. Harus sering-sering membaca nama-nama Allah yang menyenangkan. Rahman, Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Supaya kita nggak terbebani dengan dosa masa lalu. Karena bahaya keluarga sekalian. Selain jadi terbebani dengan dosa masa lalu itu, selain menjadi pintu masuk syaitan untuk membuat kita ragu, membuat kita pesimis, membuat kita putus asa dari rahmat Allah, juga terbebani dengan dosa itu akan membuat kita lupa untuk bersyukur kepada Allah. Akan membuat kita luput dari menikmati kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Akhirnya kita terjebak dengan masa lalu. Mau apa-apa nangis, dikit-dikit nangis ya. Akhirnya ya jadi nggak bisa mensyukuri nikmat Allah, jadi nggak bisa menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya ya.
Hanya dikit-dikit nangis, ya. Mau makan nangis, ya. Mau sholat nangis. Ya gimana mau hidup kalau begitu tuh? Ya, susah ya. Maka kalau umur 40 ke atas, ya, yang harus kita kedepankan adalah roja, harap kepada Allah. Ya. Karena ya sia-sia juga, ngapain kita terbebani dengan masa lalu? Emang dengan kita terbebani masa lalu, kita bisa merubah masa lalu kita? Nggak bisa. Kan tetap aja nggak bisa. Maka kita fokus aja dengan masa depan kita. Memperbaiki masa depan kita. Dengan apa? Hijrah, lebih dekat lagi kepada Allah. Beramal soleh, memperbaiki sholat kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Jadi kurang lebih seperti itu keluarga sekalian ya. Semoga setelah pembacaan hadis ini kita punya semangat baru lagi untuk senantiasa uh, mendekatkan diri kepada Allah, untuk senantiasa memperbanyak taubat kepada Allah.